Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah? Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita akan bersama-sama kembali untuk kita belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 3. Kita akan melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-9 tentang aku bisa mengasihi orang lain. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami bersama-sama hendak belajar, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengertian bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anakku yang Mr. Timo kasihi, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu aku bisa mengasihi orang lain. Tuhan Yesus ini mengajarkan hukum kasih kepada murid-muridnya atau juga kepada kita. Dan hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum kasih yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita yang pertama itu mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Lalu kemudian yang kedua, hendaknya kita juga mengasihi sesama kita, sesama manusia. Mengapa Tuhan harus menjadi yang pertama yang harus dikasihi? Karena Tuhan Yesus yang kasih dan kebaikannya itu tidak terbatas atas hidup kita. Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, yang terutama yang harus kita kasihi adalah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Yang kedua yang harus kita kasihi adalah sesama. Siapakah sesama itu? Sesama adalah semua orang yang ada di sekitar kita, seperti orang tua, saudara, tetangga, teman-teman di sekolahan, teman-teman di lingkungan, dan yang lain-lain. Jadi Tuhan itu menghendaki agar kita hidup saling mengasihi dengan sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi tetangga kita, mengasihi teman-teman kita. Perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita harus saling mengasihi, karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 menyatakan demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu itu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengapa Tuhan perintahkan kita untuk saling mengasihi? Karena Tuhan adalah kasih. Oleh karena itu, manusia harus hidup saling mengasihi. Yang kedua, karena menunjukkan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi. Yang ketiga, agar tercipta kehidupan yang penuh kedamaian dan kerukunan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat dan sekaligus merupakan inti dari hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu ada 10 perintah Tuhan, dan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mengasihi kepada Allah, dan yang kedua mengasihi kepada sesama. Di dalam Roma 13 ayat 10 mengatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita berusaha untuk mengasihi sesama kita. Kita mulai hal-hal yang sederhana untuk mengasihi sesama atau mengasihi orang lain. Contohnya kita bisa bersikap ramah kepada teman kita, tidak berkelahi dengan teman kita, memberikan salam kepada guru, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan orang tua kita, menjaga adik, dan lain sebagainya.